Oke, kembali lagi di channel YouTube Trio Cahyo Utomo. Setelah cukup lama vakum, akhirnya kita kembali bertemu lagi. Tentunya di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang sepak bola. Kembali lagi bersama saya Trio Cahyo Utomo, dan untuk topik yang ingin saya bahas yang pertama kali ini adalah tentang kebangkitan sepak bola di wilayah Apak Raya. Di sini ada 4 tim yang sudah mulai berbenah, yakni Persibas Banyumas, Persibangga Purbalingga, PSCS Cilacap, dan juga Persibara Banjarnegara. Sebenarnya ada satu lagi tim, yakni Persa Kebumen yang sebelumnya sudah cukup bagus, tapi untuk musim ini sepertinya belum ada tanda-tanda pergerakan ataupun tanda-tanda untuk berkumpul ataupun mengadakan seleksi, karena saya lihat di official Instagramnya masih postingannya masih cukup lama ya. Coba kita cross check di sini. Persa Kebumen. Nah, di sini tuh ya postingan terakhirnya tuh Agustus ya, masih sudah cukup lama. Semoga segera berbenah. Dan untuk tim-tim yang saya sebutkan sebelumnya yang sudah aktif ini sangat bagus sekali, itu Persibas Banyumas ya. Ketika di 2023 kan mereka didiskualifikasi ketika ada kerusuhan ya di Stadion Satria, kalau nggak salah ketika lawan Persibangga. Dan di musim 2024 mereka sudah menggelar seleksi, tapi mereka tidak jadi untuk mengikuti kompetisi karena masalah finansial. Dan di tahun ini akhirnya mereka kembali bersiap untuk mengikuti kompetisi, dan di hari Minggu tanggal 21 September 2025 mereka akan beruji coba melawan tim dari Liga 3 Persiba Bantul, yang kita tahu sendiri sudah tim yang cukup kuat ya, karena sudah beberapa kali berada di kasta yang cukup tinggi, pernah juara divisi utama juga ketika zamannya Ezequiel Gonzalez, Wahyu Wijiastanto, Slamet Nur Cahyo, Fortune Udo, itu ya mungkin ya. Kalau yang teman-teman yang sudah ikut dari zaman ISL pasti sudah paham. Dan untuk dari kedalaman squad sendiri mereka sudah menggelar seleksi ya, karena Liga Askap mereka belum jalan. Mereka menggelar seleksi dengan mendatangkan pemain dari berbagai daerah, dan benar-benar mereka memperhatikan terutama dari coachnya ya, coach Adel. Mereka benar-benar menekankan tidak adanya pemain titipan. Mereka yang berkualitas adalah mereka yang akan dipanggil ke skuad. Dan untuk Liga 4 Nusantara sendiri, untuk pemain senior belum tahu ya apakah 3 atau 5, tapi sepertinya Persibas itu sudah dirumorkan dengan beberapa pemain yang cukup berpengalaman ya. Meskipun itu putra daerah, tapi ini kualitasnya sudah cukup baik. Ada nama Fendi Ninggar yang bahkan sudah ikut latihan dan kemungkinan juga dibawa ke Bantul. Untuk informasi sendiri, Fendi Ninggar adalah pemain yang cukup lama membela Persipap Pati di Liga 2 dan juga Liga 3 mungkin pernah juga. Ini yang cukup bagus, pernah membela Persipas juga dulu di junior kalau nggak salah. Lalu rumornya juga ada 2 lagi yang akan menyusul, yakni Imam Witoyo, pemain asal Wangon Banyumas yang sudah cukup berpengalaman, pernah bermain di Sriwijaya, PSIM, PSCS, Gresik juga, Pati juga kalau nggak salah. Ini striker yang sangat bagus, tentunya akan sangat positif ketika bisa bergabung. Dan ada lagi satu pemain juga di gelandang, itu Rizky Imam ya, pemain yang pernah bergabung bersama Persipap Pati juga cukup lama. Karena gerbong Persipap Pati ini mereka mau bergabung karena coach Adel sendiri itu sebelumnya menjadi asisten pelatih Persipa ya, cukup lama ya. Jadi chemistry antar pemainnya sudah cukup oke ya, sudah cukup mengenal pemainnya, dan mudah-mudahan bisa berkontribusi penuh dan menularkan kepada pemain-pemain yang lebih muda. Lalu untuk tim selanjutnya yang menurut saya ada memberikan perhatian lebih itu Persibangga Purbalingga. Nah, ini juga udah menggelar seleksi dan juga udah mengumumkan jajaran pelatihnya. Di sini ada Wahyu Wijiastanto. Ini kita tahu sendiri nih, mantan pemain timnas Indonesia, pernah main di Persiba Bantul juga. Lalu juga ada
Ini office pelatih baru mereka ya, manajer coach Imran Amirullah ya. Ini kan salah satu pemain dari yang pernah malang melintang di level tertinggi Indonesia atas asal Makassar ya, Kak, Imran Amirullah. Dan juga ada satu lagi di jajaran kepelatihan yang cukup, Sofyanto Ahmad. Nah, ini juga sosok yang cukup berpengalaman dan dikabarkan juga akan merekrut kembali sang pemain top skor Liga 4 Rizky Fauzan. Dan untuk rumor-rumor pemainnya, Persibangga ini ada mengincar pemain yang menurut saya cukup menarik. Pemain yang pernah membela Persib Pekalongan, Haidar. Itu kalau saya lihat profil-profilnya itu cukup bagus. Lalu ada PSS Cilacap. Ini juga sudah mengumumkan untuk siap mengikuti Liga 4. Ini PSS Cilacap, tim yang sebenarnya paling berpotensi di wilayah Ngapak Raya ini. Tapi sayang harus back to back turun kasta. Mudah-mudahan di musim ini bisa bangkit lagi dengan datangnya coach Muhammad Hasan. Ya. Ini dia coach yang cukup berpengalaman ini. Sebelumnya kalau saya cek, ini pernah di Persib Pekalongan ya. Cukup menarik, tapi belum ada info terkait dengan seleksi. Dan tapi sudah ada penunjukan head coach, setidaknya sudah ada gambaran lah tentang PSS musim depan. Lalu satunya itu Persibara. Di meme-memnya juga sudah banyak bertebaran. Nah, di sini nih udah ada. Meskipun di IG-nya sudah belum terlalu update, tapi saya sudah dengar selentingan mereka juga siap untuk berkompetisi dari beberapa akun yang cukup dipercaya. Lalu sebenarnya itu ada tim Wijaya Kusuma FC ya. Ini saya hampir lupa nih, sorry ya Wijaya Kusuma fan. Tapi ini kurang aktif juga di sosmed. Kemarin juga sempat ikut kan di Liga 3 musim kemarin. Bahkan sampai mendatangkan pemain yang cukup terkenal, beberapa pemain ex-PSIS Cilacap. Yang paling menarik menurut saya tuh Arif Yulianto alias Tumin, itu yang masih sangat bagus tuh bergabung. Dan di musim ini masih belum ada tanda-tanda apakah kalau ikut memeriahkan ini akan sangat seru, apalagi kalau sampai nanti bertemu dengan PSS Cilacap ya, derby Cilacap itu akan sangat seru. Dan harapan saya mudah-mudahan tim dari Ngapak Raya ini bisa berbicara banyak di Liga 4 kali ini, dan semoga juga tidak berada dalam satu grup ya, karena kurang asik ya, karena lawannya itu aja zonasi. Dan menurut saya ini tim dari Ngapak Raya ini ada punya potensi ketika tampil di regional Jateng, tapi ketika mereka harus saling mengalahkan di babak awal itu kelihatannya kurang. Mudah-mudahan bisa bertemu-temu tim dari Jateng bagian lain, mungkin dari utara Jateng atau timur Jateng itu. Mudah-mudahan Liga 4 bisa berjalan lancar dan tim-tim Ngapak Raya ini bisa berprestasi ke depannya. Oke, mungkin itu saja untuk konten kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam sepak bola.